Security and compliance di AWS adalah job zero. Oke? Dari hari pertama kita ngomong, kita langsung pikirin best practice security untuk Bapak Ibu gimana. What's the best solution for you? Of course, di data center kami pun nempel ini semua. SOC 1, SOC 2, manufacturing ISO 9001, 27017 untuk personal data protection, it's all there. No need to worry. Semangat pagi Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi juga pada Pak Susanto, Pak Syafril, Pak Alex, dan teman-teman dari Metro Data, Bapak Ibu sekalian, dan partner-partner IT lainnya. Perkenalkan, nama saya Alexander Lukman. Saya tim leader untuk Emerging Enterprise, covering both Enterprise dan SMB market di AWS Indonesia. Untuk hari ini, izinkan saya untuk bercerita sedikit mengenai bagaimana AWS all in di Indonesia. Tapi sebelum kita ke situ, mungkin kita kenalan sedikit kali ya. Mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang belum kenal soal AWS. Jadi kami sebenarnya siapa sih? Kami itu adalah public cloud computing pertama di dunia. Kami udah operate lebih dari 18 tahun dan beroperasi di lebih dari 200 negara dan teritori. Kami fokus ke 3 hal. Nomor 1, services. Kami make sure kami bikin service yang memang digunakan oleh customer kami. Nomor 2, bekerja sama dengan partner. Kami punya lebih dari 100.000 lebih partner globally. Of course, Metro Data is one of our key primary partner di market Indonesia juga yang bisa membantu menjamah Bapak Ibu sekalian. Ketiga, kami fokus ke customer kami sendiri. Kami fokus ke kebutuhan mereka, bukan apa yang kami rasa butuh untuk Bapak Ibu sekalian. Dengan kami fokus ke 3 hal tersebut, kami terus menambah customer. Sekarang kami punya lebih dari jutaan korporasi yang berjalan di atas AWS. AWS-nya pun menjadi makin efisien. Efisiensi ini kami pass on balik kepada customer kami. Dari 2006 sampai hari ini, kami sudah menurunkan harga lebih dari 134 kali. Of course, we are humbled dengan beberapa accolades dan market share untuk hari ini. Tapi for today, let me share about apa yang sebenarnya kami lakukan untuk Indonesia. Pertama, kami melakukan investasi sebesar 5 miliar US dollar untuk Indonesia dengan potensi GDP uplift lebih dari 10 billion US dollar. Sejak kami beroperasi dari 2018 sampai hari ini, kami juga terus mempush untuk sumber daya manusia di Indonesia bisa menjadi lebih baik. Kami telah train lebih dari 600.000 Indonesian professionals. Even as we speak, we are running classes right now. AWS sendiri juga berkomitmen untuk lingkungan. By 2025, semua data center kami akan beroperasi dengan 100% renewable energy. Tapi let's dive deep. 5 billion itu dipakai untuk apa sih? Gitu. 5 miliar US dollar kami itu dipakai untuk membangun infrastruktur AWS. Oke, region Jakarta kami sudah beroperasi sejak 2021, sudah serving ribuan customer sekarang. Dan dalam setiap region kami punya availability zone atau komplek data center. Di Indonesia kami beroperasi dengan 3 komplek data center yang terpisah secara geografis. Untuk apa sih? Supaya kalau Bapak Ibu, misalkan salah satu data center kami ada masalah, masih ada 2 yang bisa mensupport. 2 ada masalah, masih ada 1 data center kami yang bisa support. Customer kami yang menjalankan operational mereka di 2 availability zone juga bisa mendapatkan 99,99% SLA untuk compute-nya mereka. Kami juga punya tim public policy, compliance, legal, risk, yang memang setiap hari berkomunikasi dengan kementerian, regulator, untuk make sure bahwa operasi kami di Indonesia itu berjalan sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia. Now let's touch a point sedikit soal compliance. Security and compliance di AWS adalah job zero. Oke? Dari hari pertama kita ngomong, kita langsung pikirin best practice security untuk Bapak Ibu gimana. What's the best solution for you? Of course, di data center kami pun nempel ini semua. SOC 1, SOC 2, manufacturing ISO 9001, 27017 untuk personal data protection, it's all there. No need to worry. Customer paling sering nanya, Pak, dengan perkembangan teknologi ini tapi aman nggak sih AWS? Let me tell you one compliance. Compliance yang kita ambil di Amerika, CGIS namanya, Criminal Justice Information Service. Yang minta itu adalah 2 organisasi di Amerika. Federal Bureau of Investigation, FBI, dan Central Intelligence Agency, CIA. Saya selalu jawab, Pak, Bu,
Kalau FBI sama CIA nyaman pakai AWS, you should be too. Oke. Next, dari sisi servicesnya, kami juga nyediain whatever it is you required. You're worried about ransomware, we have AWS Backup. You're worried about DDoS, we have AWS Shield. Dan by Juni 2024 kami baru aja ngerilis Guard Duty yang bisa actually ngelakuin ransomware protection di object storage Bapak Ibu di S3. Of course, we're very humbled bahwa komitmen kami untuk security dan compliance sebagai job zero itu menjadi kepercayaan untuk negara ini. Indonesia mempercayakan many of their workloads pada saat terjadi serangan berjalan di atas AWS. Tim kami nggak tidur-tidur ini pas ini kejadian. Kita actually ngebantuin untuk mereka bisa up secepat mungkin supaya Bapak Ibu bisa lewat gate tuh di airport. Gitu ya. So for us it's very important. Kenapa kita ngelakuin dan fokus ini semua? Karena kami mau coba untuk menulis masa depan digital untuk Indonesia. Apa aja sih yang kita udah lakuin sekarang gitu ya? We're touching every single point. Dari sejak di rumah Bapak Ibu sendiri. Daripada saat Bapak Ibu saling telepon-teleponan atau pesan makanan atau mengirimkan paket ke satu tempat, satu titik ke titik lainnya. Pada saat Bapak Ibu bertransaksi sehari-hari. Atau saat kurang enak badan atau saat perlu beli obat. We're also there. Tapi sometimes siapa yang nggak butuh entertainment? So if you need entertainment, baca berita, nonton, streaming, we're also there. Of course globally, kalau Bapak Ibu mungkin belum tahu, Netflix, Disney+, itu semua jalan di atas AWS. Lifestyle and leisure, kalau Bapak Ibu mau liburan, Bapak Ibu mau ajak anak-anak jalan-jalan, that also runs on top of AWS. Beberapa key highlights dari customer yang berjalan, mungkin the last 1 year, 6 bulan sampai 1 tahun terakhir. Excel Axiata Enterprise runs their entire data platform and AI/ML with AWS and Snowflake. IMS Annual Member Survey dari Asosiasi Fintech di Indonesia baru-baru aja ngerilis this report. And we are actually the #1 cloud platform of choice untuk fintech di Indonesia. Kalau kita ngomongin core system, 75% of SAP RISE runs on AWS as per Agustus 2024. Kalau ditanya kenapa bisa kayak begini, nomor satu, because we have specialty inside AWS. Kami punya spesialis di sisi ERP, di sisi SAP, yang actually bisa ngerti nggak hanya SAP-nya aja, tapi how the surrounding application works, how the networking works, how the security works, apa yang perlu, apa yang enggak. Kalau kita rasa, aduh ini kayaknya mesti butuh informasi, kita provide more workshop, more enablement di sisi SAP. So have conversation with us when we're talking with SAP dan pastinya dengan Soltius, kalau dengan Metrodata, let's have more conversation di situ. Tapi kenapa kita sangat comfortable juga dengan SAP? Karena first and foremost, SAP is actually AWS customer. We've been partnering dengan mereka dari tahun 2008. It's been 16 years of partnership. We're developing a lot of instance yang bisa berjalan dengan baik di atas SAP. Dan of course di tahun ini generative AI offeringnya AWS, Amazon Bedrock, itu actually sekarang dipakai untuk mempower SAP Gen AI Hub di RISE. AWS punya chip Trainium and Inferentia untuk AI, itu juga dipakai oleh SAP untuk develop SAP AI offerings. Nah sekarang kita ngomong sedikit soal AI dan generative AI. Sekarang kalau misalkan topik yang lagi hangat ini gitu ya, gimana Bapak Ibu bisa masuk sebenarnya ke dalam era generative AI bersama AWS. Yang Bapak Ibu sekarang lihat di belakang, ini adalah generative AI suite dari AWS. Kelihatannya banyak banget. Don't worry, I'll help to break it down for you. Di sini kita punya 3 layer. Layer paling bawah itu adalah infrastructure. Jadi kalau Bapak Ibu perlu GPU, yes, GPU-nya AWS is readily available di region Jakarta for you to use. Kita juga punya SageMaker Jumpstart, which is sudah live di region Jakarta. SageMaker Jumpstart itu adalah machine learning hub. Di mana machine learning hub ini bisa manggil foundational model, kayak Anthropic, kayak Meta, Stability AI, gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu ngerasa, aduh tapi kita mungkin belum punya developer yang cukup mumpuni untuk ngebangun dari nol. Kita punya platform namanya Amazon Bedrock. Amazon Bedrock adalah managed service generative AI dari AWS yang bisa digunakan untuk memanggil 7 foundational model lewat API. Di dalam sini pun Bapak Ibu masih bisa nge-tweak guardrails, security for the generative AI. Apakah kita buka ke public, apakah kita keep it private. You can also manage the temperature.
Kalau Bapak Ibu nggak tahu temperatur di generative AI, temperatur itu dari 0 ke 1. 1 itu halu, mungkin sering dengar bahasa halu gitu ya kalau generative AI. Halu itu apa sih? Kalau misalkan ditanya, oh makanan terenak dekat Hotel Shangri-La apa aja sih? Nanti dia keluar itu 1, 2, 3, 4, 5. Kalau temperaturnya di 1, ditanya lagi, dia akan jawab 6, 7, 8, 9, 10. Kalau temperaturnya 0, dia akan terus jawab hal-hal yang sama. Can you imagine, you can manage granularitasnya sampai selevel itu di Amazon Bedrock. Tapi of course, kalau misalkan Bapak Ibu mau yang lebih simple aja deh Lex, something yang langsung ready to use, we have Amazon Q. Q adalah generative AI assistant yang bisa langsung dipakai. It's ready to use. Even saya aja yang non-IT bisa pakai. Gitu. It's 3 clicks away, you can actually use it anytime, any day. Nanti saya akan ceritain sedikit use case apa aja sebenarnya yang digunain oleh customer-customer kami di sini. Untuk SageMaker Jumpstart, we're very proud, unfortunately belum referenceable, tapi ada Tier 1 Bank Himbara di sini yang udah pakai SageMaker Jumpstart untuk bikin personal financial advisor. Apa itu? Misalkan sekarang kalau misalkan ada customer lagi tanya jawab dengan mereka, bilang produk apa yang cocok untuk saya ya, saya udah punya aset nih di daerah Bintaro, saya udah punya tabungan sebesar X, saya baiknya kemana ya? Dia actually bisa kasih respon. Dan bisa kasih masukan sesuai produk yang memang available di bank tersebut. This is actually built di SageMaker Jumpstart mulai dari tahun ini. It's on its final stage of closing, so we're very excited to eventually share the name of the bank. Berikutnya untuk Bedrock. Apa sih Bedrock? Yang tadi saya bilang ini platform untuk manggil foundational model. Siapa aja foundational modelnya? These guys, right? Amazon punya model sendiri Titan, kita juga dengan ada Anthropic, kita juga ada Meta. Kenapa ini penting? Right now, as we speak, saya lagi mengerjakan namanya Corporate GPT sama salah satu perusahaan yang membangun sistem teknologi untuk perbankan. Ini udah masuk bulan kelima. In the first 2 months, yang mereka mau kerjain apa sih? Kita mau lihat dokumen bank tuh banyak banget. Dokumen loan, dokumen legal, dan lain banyak banget. Dan bahasanya mirip-mirip, tapi ada beda here and there. Mereka mau bisa nyari generative AI yang bisa ngebedain antara dokumen, supaya administrasi itu berjalan jauh lebih cepat. Oke. Di awal, mereka pakai Meta. Lama 3 mereka pakai. It was going well. Pakai bahasa Indonesia, dia bisa nyaut. Dia bisa bedain antara dokumen A dan dokumen B. Mereka pakai Meta lama 3 selama 2 bulan. Bayangin nggak? Selama 2 bulan, everything is fine. Masuk di bulan ketiga, mereka mulai nanya prompt engineering-nya mulai granular. Mereka mulai tanya definisi A, B, C, D, apa sih bedanya yang bisa memberikan benefit ke bank B? Itu udah granular sekali. Di situ jawabannya kurang optimal. Disitulah dimana mereka pindah ke Anthropic, mereka pakai Cloud 3 Haiku. Di situ semua fully bahasa Indonesia dan sekarang ini udah masuk ke bulan ketiga, they're releasing sekitar 1 bulan dari sekarang to market. Dan intinya itu berjalan dengan baik di atas Anthropic, di atas Bedrock. My point apa sih? My point adalah this is a new thing untuk Bapak Ibu, even for me, right? Even waktu saya ngelihat bahwa you do need to experiment, this is not magic. It's not, it's really not magic. You need to work. You need to experiment, you need to see, you need to test. Because Bapak Ibu nggak mau menggunakan ini dan mendapatkan informasi yang kurang tepat. That's not what you want. So my point adalah Amazon Bedrock di sini untuk memberikan Bapak Ibu pilihan, test, right? Have different kind of models and see bedanya apa. Anthropic sendiri, why kita selalu ngomongin Anthropic? Of course we have interest di Anthropic karena mereka juga ngerilis Cloud 3,5 Sonnet tahun ini. Kita ngomongin dari graduate level, undergraduate level, multilingual math. Currently the best performance in the market. Give it a shot. Anthropic sendiri adalah salah satu foundational model yang udah explicitly bilang mereka bisa take care bahasa Indonesia. Bahasa Jawa juga bisa by the way. And yes, I'm not joking. Ya. Yang udah pakai Bedrock siapa yang udah referenceable? We have Meeting.ai, one of our customers. Meeting.ai mereka bikin summary automation. Jadi kalau Bapak Ibu pakai Zoom, pakai other video conference gitu ya, pada saat lagi ngomong, itu dia bisa tangkap tuh lagi ngomong apa. Dan dia akan bikinin summary-nya. Menggunakan Bedrock, sekarang Meeting.ai itu bisa bikin meeting summary dalam bahasa Indonesia dengan 97% akurasi, supporting 70.000 user. So yes, give them a call,
Have conversations, atau kalau nggak tahu gimana cara reach out meeting.ai, reach out to AWS. Kita more than happy untuk support customer kami. Yes, we support our customers' business too. Oke. Sekarang kita udah ngomongin dari layer paling bawah infra, layer platform Bedrock, layer 3, Amazon Q. Apa sih itu Amazon Q? Hari ini saya akan bahas Amazon Q Business. Ini ready to use generative AI assistant. Udah tinggal diklik-klik langsung nyala. Bisa dapat 4 dari 40 popular enterprise application bisa nyambung. Mau dari SQL Server, mau dari Postgre, mau dari object storage, mau dari website. Itu bisa di-crawl, langsung bisa dipakai. Pada saat dipakai sendiri, nanti Bapak Ibu bisa langsung tes. Bisa langsung tes dan langsung bisa tanya, bikin dong table summary gitu ya, key insight dari satisfaction survey. Nah, of course mereka langsung jawab. Dari sini pun, oh insight-nya tolong dong nanti dibikinin dalam bentuk table gitu ya. The idea adalah ini banyak dipakai sama customer kita untuk jadi minimum viable product MVP. Buat kasih lihat ke manajemen, buat kasih lihat ke leader. Hey nanti kita mau aspirasi kita kayak gini loh. Ini gampang banget dipakainya. Dan setelah udah bisa, mereka banyak bangun di Bedrock. Kenapa? Karena Q sendiri ini produk jadi. It's done. You can just use it. Tapi mungkin Bapak Ibu sekalian pengen punya guardrails yang berbeda. Security protokol yang berbeda, temperatur yang berbeda. If you need all those, you can use Bedrock. Amazon Q sendiri juga sekarang terintegrasi ke QuickSight. QuickSight itu adalah BI tools-nya AWS. Jadi BI tools-nya AWS sendiri itu sekarang udah bisa masuk sama Q. Di mana Bapak Ibu bisa tinggal tulis, bikinin dong tabel untuk sales sama profit. Ntar dibikinin nih. Ganti dong model chart-nya, ntar diganti. Masukin dong ke dalam dashboard-nya, bikin forecast-nya, nanti langsung dimasukin. It's actually ready to use. Dari sini pun kalau misalkan udah jadi mau ganti-ganti, tolong dong ganti bentuknya jadi datanya jadi tabel dari granularitasnya dirubah-rubah bisa. Q&A QuickSight pun bisa bikinin summary untuk dashboardnya. Bapak Ibu bisa pilih satu dashboard dan bilang, hey bikinin dong summary untuk sales to profit karena gue mesti laporan ke manajemen nih. You can, it's possible. Gitu. These are all available untuk Bapak Ibu sekalian. The final question adalah gimana cara mulai perjalanan digital ini. Jadi kalau kita ngomongin, the first and foremost, AWS doesn't work alone. We don't. We work together for you. Kita bekerja sama dengan partners, a lot of technology partners, partner implementer seperti Metrodata. We work with partners for you. We have a lot of solutions, 700 different technology partners that you can use to help your business. Tapi kunci utamanya is actually yourself. AWS training and certification is built because kita percaya mau teknologi AWS kayak apapun juga, it's never enough kalau misalkan sumber daya manusianya juga nggak ke-uplift. Banyak banget customer nanya AWS bisa A, AWS bisa B, AWS bisa C. Saya langsung jawab sekarang aja. Jeff Bezos, founder kita, dia punya perusahaan namanya Blue Origin. Blue Origin itu pesawat roket angkasa gitu ya. Dan itu kemarin udah terbang, jadi dia launching dari daratan, keluar ke orbit. Jeff Bezos ngiter-ngiter tuh di situ, terus dia pulang lagi ke bumi. Itu jalan di atas AWS. So if you ask, can we do something? We can. We can do everything that you can imagine. But you need uplift too. Have training, have certification. A little bit of background, I was a banker. I was a corporate banker. 4 tahun lalu sebelum saya join AWS, I don't even know what compute is, server is, database. I don't know. Tapi the point is, I spend countless hours studying. Bekerja sama solutions architect, ngobrol sama Bapak Ibu sekalian. And look, kalau saya aja bisa, I'm sure everybody can. Take training, take certification. You can be better from where you are today, always, and believe in that. Dan of course kalau mau denger journey, jangan lupa hari ini kita ada Dr. Freddy Low, CITO dan CISO dari grup IT-nya MAP, akan ngobrol di session Metrodata juga di AWS Track jam 1:30 hari ini. Please come, please listen to his stories, it's gonna be amazing. Dan untuk penutup, saya cuma mau bilang hari ini all in AWS itu apa aja sih? Yes, kita taruh data center di sini. Yes, kita provide the right services for you. Yes, kita gandeng partner. But the first and foremost important part, kita sediain training. We're always there. Give us a phone call. Be better. Kita sama-sama belajar. Karena tanpa itu, digitalisasi will never pick up.
The service is already there. Kita udah kirim manusia keluar angkasa pakai AWS, so it's there. You're good, you're in good hands. Work together with us, we look forward untuk ngobrol, karena kita percaya AWS ada untuk Indonesia. Terima kasih, sesinya, sampai berjumpa lagi.